Shalom Bapak dan Ibu. Di saat hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sekalipun firman itu sudah kita pernah dengar, tetapi selalu menjadi baru dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini Bapak dan Ibu, saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 sampai dengan ayat 49. Dalam Alkitab King James, dia memberikan judul yang menarik, Build Your Home on the Rock. Nah, kita melihat ayat ini, Bapak Ibu, saya baca untuk kita semua. Mulai ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak dan Ibu, ayat ini juga sama dengan di dalam kitab Matius. Matius babnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau kronologis daripada kitab Matius, pasal 5 sampai pasal 7 ada judul yang besar, judulnya Khotbah Yesus di Bukit. Dan Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 adalah bagian daripada Khotbah Yesus di Bukit. Kita kembali dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 47. Kita melihat ada dua orang. Kalau di dalam kitab Matius disebutkan dia sebagai orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Tapi dalam Lukas tidak menuliskan bagian ini. Dia hanya berkata bahwa ada orang yang, saya simpulkan ceritanya seperti begini. Ada orang yang menjalani sebuah kehidupan sama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan rumah. Prosesnya, kalau orang A ini, dia memiliki usaha untuk dikatakan menggali dalam-dalam sampai mendapatkan dasar batu. Sedangkan orang B, dia memiliki sedikit usaha tidak mendapatkan dasar batu. Ya, makanya kalau dalam Matius dituliskan dasarnya pasir, Bapak Ibu. Alat pengujinya, rumah yang memakai atas dasar batu, yang menggali dalam-dalam sampai dasar batu adalah air bah dan banjir. Kalau yang lain berkata ada hujan, ada angin, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah yang atas dasar pondasi pasirnya saja, maka alat pengujinya banjir, Bapak. Tapi kalau yang pertama itu air bah dan banjir. Hasilnya rumah yang menggali dalam-dalam sampai mendapatkan dasar batu, diterpa oleh air bah, diterpa oleh banjir, hasilnya rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sedangkan rumah tipe B, rumah itu sedikit usahanya, dia tidak mendapatkan dasar batu dan lain sebagainya. Lalu datang banjir, kemudian rumah itu segera roboh dan dikatakan hebatlah kerusakan. Apakah makna daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita di dalam perenungan di saat ini? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bicara mengenai yang Yesus sampaikan, orang yang datang kepada Yesus, mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Dia adalah ibarat rumah yang dibangun dengan usaha untuk menggali dalam-dalam sampai dapatkan dasarnya atau memiliki fondasi yang begitu kuat. Orang yang datang kepada Yesus, orang yang mendengarkan perkataan Yesus, dan orang yang melakukan apa yang Yesus sampaikan, dia mengimplementasikan, yaitu firman Tuhan
Dia memiliki kerinduan untuk punya waktu datang kepada Yesus. Dia dengar Yesus berbicara dan dia melakukan apa yang Yesus sampaikan. Sekalipun badai datang menerpa kehidupannya, ia tidak akan goncang. Sebab firman yang mengokohkan hidupnya. Sedangkan orang yang tipe B adalah orang yang sedikit usahanya, rumahnya itu kena banjir, tapi rumah itu roboh dan Alkitab mencatat bahwa hebatlah kerusakannya. Adalah tipe orang yang mendengar perkataan Yesus, namun tidak melakukannya. Dia gampang rapuh sebab perkataan Yesus tidak disimpan di dalam hatinya. Dia perhatikan, sama-sama dengar, sama-sama datang kepada Yesus, sama-sama dengar firman, tapi yang bedakan hanya satu, tidak melakukan. Apa makna daripada menggali dalam-dalam akan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, izinkan kita akan menerima lagi kelanjutan daripada firman Tuhan ini di lain kesempatan. Saya akan jelaskan bagian ini lagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.